seperti tertera di layar, yaitu pengertian aeroponik, kemudian keberlangsungan produksi kentang harus didukung ketersediaan dan kontinuitas benih bermutu, kemudian benih bermutu, mengenal aeroponik, produksi benih bermutu kentang dengan teknik aeroponik, visibility, produksi benih kentang oleh teknik aeroponik, kemudian peluang adopsi oleh petani penangkar benih. Nah, kebetulan di sini mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum mengenal perbenihan kentang. Dalam perbenihan kentang ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Produksi benih aeroponik ini nanti hasilnya adalah berupa ubi G0 yaitu dengan kelas benih dasar. Nah, kelas benih dasar ini sebelumnya ditanam dari benih kelas penjenis, yaitu dalam bentuk plantlet atau umbi mikro. Nah, pengertian sebelum ke benih dasar adalah pengertian mengenai produksi benih seperti yang tertera di layar, kemudian benih bermutu itu seperti tertera di layar pula. Teori ini berdasarkan Permentan nomor 48, Permentan SR 120 bulan 8 tahun 2018. Ya. Nah, ini seperti tertera seperti sudah disebutkan tadi oleh saya, benih sumber itu adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk produksi benih yang merupakan kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar, dan benih pokok. Benih hasil aeroponik ini termasuk benih sumber. Benih sumber itu terdiri dari benih penjenis, yaitu berupa plantlet dan umbi mikro. Kemudian benih dasar. Nah, benih dasar ini sebelumnya ditanam dari benih penjenis berbentuk plantlet kemudian atau umbi mikro. Kemudian keberlangsungan produksi kentang harus didukung ketersediaan dan kontinuitas benih bermutu. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini permintaan kentang terus meningkat sejalan dengan berkembangnya restoran cepat saji dan industri rumahan. Terbukti dengan banyaknya home industry yang membuat penganan-penganan dari kentang seperti keripik kentang, mustofa, kue, dan sebagainya. Namun hal ini tidak didukung atau kurang didukung dengan ketersediaan benih bermutu yang masih terbatas dan tidak tepat waktu. Kemudian juga tidak tersedia sepanjang waktu. Oleh karena itu perlu percepatan dan pemenuhan permintaan benih penjenis atau breeder seed, benih dasar dan benih pokok agar proses produksi benih kentang kelas benih berikutnya berjalan lancar sehingga dapat memenuhi permintaan para pelanggan untuk home industri tersebut. Nah, keunggulan dari sistem budidaya aeroponik ini adalah oksigenasi dari tiap butiran kabut halus, larutan hara selama perjalanan dari lubang sprinkler hingga sampai akar, kemudian akan menambah oksigen dari udara hingga kadar oksigen terlarut dalam butiran meningkat. Dengan demikian, proses respirasi pada akar dapat berjalan langsung dan menghasilkan banyak energi. Maka, dengan pengelolaan yang terampil, produksi dengan sistem aeroponik dapat memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, benih bermutu terdiri dari prinsip benih bermutu, terdiri dari mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, dan mutu kesehatan. Mutu genetik, kentang merupakan tanaman menyerbuk sendiri. Perbanyakannya adalah secara vegetatif, yaitu melalui stek atau umbi. Karena kentang ini menyerbuk sendiri, segregasinya tinggi sehingga dalam penanamannya diperlukan isolasi atau isolasi jarak, waktu, lokasi, dan barrier. Kemudian dilakukan seleksi robing. Hal ini dimaksudkan untuk supaya kemurnian genetiknya itu terjaga, tidak tercampur dengan varietas-varietas lainnya atau bersilang dengan varietas lainnya bila tidak dilakukan isolasi jarak.
Kemudian mutu fisiologis berkaitan dengan waktu panen. Panen yang dilakukan sebelum umur fisiologis yang cukup menghasilkan benih yang kurang bermutu. Kemudian waktu panen yang tepat sangat berpengaruh terhadap mutu benih awal dan umur simpan benih. Terus benih bermutu secara fisik, benih bermutu adalah benih yang tampak bersih dan bebas dari kotoran, dari biji-biji lain seperti kerikil, sisa media, kemudian akar-akar yang rusak, daun-daun yang sudah kering, tidak menempel pada ubi tersebut, kemudian ubi tersebut bernas, tidak keriput, dan berukuran normal. Kemudian tidak ada campuran varietas lainnya, itu yang utamanya. Kemudian benih bermutu dari segi kesehatan berhubung dengan tidak adanya serangan penyakit pada benih, dan apakah penyakit tersebut terbawa oleh benih atau penyakit tular benih, terutama virus dan bakteri. Persyaratan benih bermutu tersebut merupakan persyaratan teknis minimal. Benih bermutu kentang, mungkin ibu bapak yang belum mengenal perbenihan kentang, di sini PTM itu atau persyaratan teknis minimal ini ada di persyaratan di BPSB TPH ataupun di buku produksi benih kentang dari Dirjen Hortikultura. Itu harus dilaksanakan. Isinya adalah persyaratan kandungan penyakit dari benih sumber tersebut, dari benih penjenis, ubi genol atau benih dasar, kemudian benih pokok G1, kemudian benih sebar G2. Jadi masing-masing ada aturannya berapa kandungan penyakit yang harus berapa kandungan penyakit yang ada di dalam proses perbenihan tersebut. Kalau untuk genol dan G1 itu harus 0 virus dan bakteri, kemudian NSK juga dan lain-lain. Kemudian nanti G1, G2 itu ada minimal presentasi berapa persen kandungan penyakit pada pertanaman atau dalam produksi perbenihan tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu apabila ada yang sudah mengenal dengan sistem aeroponik, minta dibantu untuk dijawab. Tapi mungkin karena rame ya Pak ya, jadi kita baca saja di sini. Tapi bila ada Bapak Ibu yang sudah pernah atau mungkin lebih ahli dari saya, bisa nanti sharing dengan kami di sini untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu yang lain. Sejarah singkat aeroponik. Aeroponik ini pertama dikenalkan adalah oleh NASA pada saat penerbangan keluar angkasa untuk memproduksi sayuran dalam penerbangannya. Kata aero adalah berarti udara, kemudian ponik adalah cara budidaya atau daya. Sehingga aeroponik ini adalah cara bercocok tanam di udara dengan sistem pekabutan tanpa melibatkan penggunaan tanah. Aeroponik ini adalah merupakan bagian dari hidroponik. Keduanya merupakan sistem budidaya yang memberdayakan air, mengoptimalkan penggunaan air untuk mengganti media tanah. Namun aeroponik ini penggunaan airnya dengan disemprotkan melalui pengkabutan, kemudian disemprotkan ke akar sehingga akar tersebut dapat menyerap nutrisi tersebut. Keberhasilan teknik aeroponik di luar Indonesia sudah berkembang lebih jauh dari Indonesia, antara lain adalah di Vietnam, Cina, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, kemudian di Korea, dan beberapa negara di Eropa. Kalau di negara Eropa seperti Belanda, penggunaan aeroponik ini adalah untuk memproduksi benih inti. Namun seperti di Cina, produksi aeroponik ini sudah dilakukan secara besar-besaran, yaitu untuk produksi benih seperti di kita, benih dasar atau benih sumber.
Seperti itu. Lanjut. Prinsip dasar aeroponik adalah sudah yang seperti tadi saya sampaikan adalah pengembangan dari metode hidroponik, yaitu pemberian larutan hara ke akar tanaman dengan cara pengkabutan. Kemudian tanaman tersebut dibiarkan menggantung sehingga larutan hara tersebut disemprotkan melalui nozzle sehingga akar dapat menangkap dan menyerap larutan hara tersebut. Lanjut. Sistem aeroponik terdiri dari 3 sistem, yaitu adalah tekanan rendah, kemudian tekanan tinggi, kemudian tekanan komersial. Tekanan rendah adalah yang paling simpel, yaitu cukup mudah untuk dipraktekkan dengan menggunakan air nutrisi yang disemprotkan dengan pompa kecil atau jet pump untuk memberikan nutrisi ke tanaman. Namun konsekuensinya karena sederhana maka tidak terlalu efektif. Kemudian sistem aeroponik dengan tekanan tinggi. Lanjut. Sistem aeroponik tekanan tinggi ini menggunakan pompa tekanan tinggi untuk menyemprotkan larutan nutrisi ke akar yang dirancang dengan perangkat untuk pemurnian udara atau air, kemudian polimer khusus dan metode sterilisasi hara. Yang ketiga adalah sistem aeroponik tekanan tinggi komersial. Lanjut. Yang ketiga. Ya, sistem aeroponik komersial yang ketiga ini merupakan menggunakan pompa tekanan tinggi, kemudian sistemnya lebih kompleks, yaitu menggunakan pompa bertekanan tinggi, sistem anti penyakit, alat pemanas dan pendingin, kemudian lampu untuk cahaya buatan, sehingga kemudian proses otomatis berjalan terus-menerus. Nah, penelitian yang dilakukan di Bansa ini sebetulnya menggunakan sistem aeroponik komersial tersebut, tapi yang lebih sederhana, yaitu menggunakan pompa tekanan tinggi, kemudian sistem penyakitnya lebih sederhana, yaitu dengan sterilisasi ruangan, sterilisasi nutrisi, kemudian sterilisasi alat-alat seperti bak tanamnya, kemudian toren nutrisinya. Tidak memakai alat pemanas dan pendingin, namun menggunakan lampu untuk cahaya buatan di dalam screen house-nya. Kemudian kami melakukan proses otomatis berjalan terus-menerus dengan adanya timer. Kemudian keunggulan dari aeroponik ini adalah tidak dipengaruhi oleh siklus iklim, lingkungan agroklimat dapat dikendalikan, suhu bagian akar dapat diatur, dan pasokan nutrisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, yaitu dengan tadi adanya pemakaian timer. Kemudian pemanfaatan aeroponik mendukung ketahanan pangan. Kentang merupakan potensi nutrisi di dalam kentang, dan tren konsumsi makanan cepat saji, makanan olahan berbahan baku kentang merupakan alternatif dalam program ketahanan pangan dan diversifikasi pangan kentang dan ketahanan pangan. Namun di Indonesia masih belum didukung dengan adanya ketersediaan benih kentang bermutu. Ini terjadi beberapa hal seperti perubahan iklim, kemudian terbatasnya lahan untuk pembibitan kentang karena lahan di dataran tinggi juga sudah terjadi pencemaran, kemudian banyaknya bangunan-bangunan yang merambah ke lahan-lahan produksi pertanian dan sebagainya, sehingga perbenihan kentang atau lahan perbenihan atau produksi perbenihan kentang ini semakin sempit. Namun permintaan kentang sampai saat ini meningkat permintaannya, tetapi penggunaan benih bermutunya masih rendah karena ketersediaannya juga masih kurang atau terbatas.
dan penyediaannya tidak tepat waktu. Karena itu diperlukan penyediaan benih kentang bermutu yang tersedia sepanjang waktu. Kemudian kita langsung masuk ke produksi benih kentang bermutu dengan sistem aeroponik. Skemanya seperti ini, adalah materi induknya adalah kultur plant hasil kultur meristem yang sudah bebas virus, kemudian diperbanyak atau disubkultur di laboratorium, kemudian diuji virus lagi. Setelah itu kita aklimatisasi di screenhouse untuk dijadikan stek induk, kemudian nanti di stek sebagai tanaman stek berakar untuk ditanam di bak aeroponik ini. Dan ini nanti dipanen ubi genolnya seperti ini. Sebelum ke budidayanya, beberapa instalasi jaringan aeroponik yang harus dipersiapkan antara lain adalah rumah kasa. Berbagai tipe rumah kasa bisa dibangun sesuai dengan lahan dan kemampuan masing-masing petani penakar ataupun pihak lain yang ingin melakukan membangun budidaya aeroponik di rumah kasa ini. Rumah kasa aeroponik bisa terbuat dari besi seperti ini ataupun dari bambu, tetapi atapnya juga harus ada fiber biasa dengan ini kain kasa yang jaringannya 36 ya, lubangnya itu ya. Mesnya atau lubangnya itu 36 kali 36 mm ya. Itu untuk menjaga supaya serangga tidak masuk. Kemudian sebaiknya pintunya itu 2, pintu pertama kemudian pintu kedua. Setelah pintu pertama ini harusnya ada bak cuci kaki di sini. Kemudian nanti ada rak sepatu atau sandal, karena sepatu dari luar sebaiknya tidak dipakai ke dalam sini. Jadi sepatu atau sandal disimpan di luar sini. Kemudian nanti pakai sandal yang khusus untuk di laboratorium ini. Kemudian ukurannya itu tergantung lahan juga. Kalau tingginya itu sekitar 2 sampai 3 meter ke atas, itu untuk menghindari panas di dalam screenhouse ini, karena di screenhouse ini atau rumah kasa ini lebih panas suhunya dibanding dengan yang di luar. Kalau di sini rata-rata jam 11 kalau musim kemarau itu sudah 28 sampai 30 derajat Celcius sampai jam 2 siang. Nah, ini antara lain persiapan bahan baku rumah kasa atau konstruksinya seperti ini. Kemudian lantai dasarnya sebaiknya tidak ditutupi dengan semen, bisa ditutupi dengan kerikil ataupun bata. Sebelum ditutupi dengan batu bata atau kerikil, sebaiknya tanah disemprot dulu oleh gramoxone supaya gulma yang tidak tumbuh kembali. Kalau dipakai semen itu biasanya suhu di screen ini naik. Kemudian letak rumah kasa biasa menghadap arah timur ke barat. Kemudian tadi sudah saya sebutkan mempunyai 2 pintu. Kemudian sumber air harus dari sumur yang bersih, sebaiknya dari sumur dalam supaya tidak tercemar oleh pestisida dan sebagainya. Kemudian ada hal lebih penting lagi adalah aliran listrik. Aliran listriknya ini harus stabil. Apabila di daerah Bapak Ibu aliran listriknya itu memang kurang stabil, seperti di Lembang sini juga kadang-kadang sering mati listrik, kami di sini memodifikasi aki bis untuk dijadikan inverter seperti aki gitu, Bu, Ibu Bapak. Jadi sistem kerjanya adalah ketika listriknya nyala dia mengisi daya. Namun ketika apabila listrik dari PLN itu mati, dia langsung nyala sendiri. Jadi otomatis dia menyala sendiri. Ini lebih sederhana dan praktis dibandingkan dengan memakai genset. Genset itu kan harus dinyalakan, terus biayanya juga lebih mahal, memakai bensin ataupun solar, seperti itu. Kemudian di rumah kasa juga dilengkapi dengan termometer maksimum minimum. Tentang menginginkan suhu maksimum pada malam hari adalah 10-15 derajat dan pada siang hari sekitar 20 derajat Celcius. Jadi untuk mengontrol keadaan suhu di dalam rumah kasa ini. Kemudian memakai sedinet atau paranet untuk menurunkan 50% cahaya yang masuk. Ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 minggu setelah tanam.
sampai tanaman ini berdiri tegak. Kemudian sebelum dilakukan penanaman, seluruh ruangan rumah kasa disemprot atau disterilisasi menggunakan pestisida, bisa menggunakan pencemburan fungisida dan insektisida. Ini kemudian instalasi yang kami pakai, ini adalah timer, kotak timer untuk mengatur nyala dan berhentinya nutrisi yang disemprotkan melalui nozzle. Kemudian ini adalah pompa pendorong nutrisi ini, dengan kapasitas 2 PK. Jadi pompa pendorong. Penggunaan pompa ini tergantung dengan luasnya atau panjangnya meja tumbuh. Karena kami pernah pengalaman dengan meja tumbuh sekitar meja tumbuh kami adalah 3 meter kali 1 meter, menggunakan pompa pendorong ini dengan PK 1 itu tidak bagus semprotannya. Jadi lambat, kemudian butirannya juga lebih besar dibandingkan dengan yang 2 PK ini. Ini agak kenceng semburannya, kemudian butirannya juga lebih halus. Ini adalah saluran nutrisi dari toren ini, jadi dari pompa ini didorong, kemudian ini dari nutrisi ini dialirkan, ini nanti menuju ke bak tanam atau meja tumbuh. Kemudian ini adalah toren atau tangki nutrisi. Nah ini dari tadi yang saluran ini nanti masuknya ke stop keran ini. Stop keran ini gunanya nanti untuk apabila akan panen kita bisa men-stop dari keran ini. Jadi nutrisinya bila akan panen kita stop kurang lebih 10 hari sebelum ubi dipanen. Ini contoh letak-letak nozzle kemudian paralon yang ada di dalam bak tumbuh. Nozzle ini jaraknya adalah 30 cm antar nozzle ini. Jangkauannya ini 1 sampai 1,2 meter. Ini. Kemudian pipa paralonnya ini adalah berukuran setengah in. Kalau nozzle-nya adalah ukuran diameternya adalah 1,4 mm, pressure-nya 1,5 sampai 3 dengan jarak jangkauan atau semprotannya 1 sampai 1,2 meter. Ini contohnya ketika nutrisi sedang dinyalakan, begini nozzle-nya di dalam bak. Ini. Kemudian tadi yang seperti saya sebutkan ada sterilisasi, yaitu ini saringan jaringan nutrisi. Jadi dari nutrisi dari toren ini dialirkan melalui pipa ini ke sini, kemudian tadi ada stop keran, masuk lagi ke sini, masuk ke dalam bak tanam ini, kemudian disemprotkan seperti ini. Ini nanti kemudian dikeluarkan lagi, ada pipa di sini, masuk ke saringan. Jadi sebelum nutrisi masuk lagi ke sini, nutrisi dari bak ini disaring dulu ke sini. Ini untuk menghindari adanya kotoran dari tanaman-tanaman yang sudah ada di sini. Jadi kesininya bersih lagi. Kemudian letak meja tumbuh ini tidak sejajar, tapi miring. Jadi ini yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah supaya memudahkan nutrisi tersebut mengalir lagi ke sini. Ini tadi yang saya sebutkan. Jadi mejanya yang kami buat adalah ukurannya seperti ini. Kemudian bahan meja bisa dibuat dari styrofoam ataupun dari ada yang dari kayu, dan dari fiber. Kalau kami yang menggunakan adalah menggunakan styrofoam dengan ketebalan 3 cm. Kemudian dalam saya perlihatkan. Nah, ini contoh dari meja tumbuh atau bak tanam yang kami buat. Ini adalah styrofoamnya di sini, kemudian di alas ininya juga styrofoam, namun rangkanya dengan menggunakan rangka besi ini. Nanti seluruhnya bagian dalam maupun bagian luar styrofoam ini kita tutupi dengan musa hitam ini. Kemudian ada juga bahan bak tanamnya merupakan rangkanya adalah dari bambu.
Rangkanya dari bambu, namun ininya sama menggunakan styrofoam dan ditutupi dengan plastik hitam ini. Satu lagi adalah dengan menggunakan fiber dengan rangka besi. Ada pengalaman yang menarik di sini ketika kami menggunakan bahan fiber ini. Ternyata bahan fiber ini dicat, kemudian namanya dicat pakai berwarna supaya tujuannya adalah gelap, karena untuk penumbuhan atau kemudian itu perlu bukan yang gelap. Namun ternyata setelah dicat kemudian larutan nutrisi alirkan, ininya jadi korosi, jadi bercampur dengan media tanamnya atau dengan nutrisinya, sehingga itu berpengaruh terhadap tanamannya. Ini pengalaman kami menggunakan fiber ini. Jadi tanamannya itu seperti bonsai, daunnya pohonnya tidak naik, kuntet, kemudian daunnya sangat hijau sekali, pertumbuhan umbinya juga hanya 1-2 per pohon. Ini pengalaman yang sangat berharga untuk kami. Setelah itu kami modifikasi dengan menutupi semua ini dengan plastik hitam juga, dan ternyata itu efektif. Si nutrisi tidak bercampur lagi dengan cat ini karena sudah dilapisi oleh plastik hitam tersebut. Nah, ini ada satu contoh lagi. Ini adalah yang ketiga tadi adalah merupakan kegiatan yang yang penjawabnya adalah Dr. Eri Sofiari. Beliau sudah purna bakti dari Bansa ini. Nah, yang penelitian Pak itu lebih ke produksi bikenolnya dibandingkan tidak menggunakan bermacam-macam nutrisi. Namun satu lagi, ini bak ini hampir sama dengan yang tadi, menggunakan rangka besi, kemudian ini adalah styrofoam, namun berbeda dari ukuran. Ukurannya adalah ini 1 kali 1 meter dengan masing-masing toran ini atau tong nutrisi. Ini adalah salah satu penelitian dari Ibu Rini Murtiningsih. Ini kenapa kita masing-masing pakai ember seperti ini, masing-masing nutrisinya, karena Ibu Rini ini penelitiannya adalah menggunakan begitu. Jadi untuk mengetahui optimalisasinya pertumbuhannya, kita harus masing-masing. Ini lebih sederhana dan lebih murah, namun apabila banyak seperti ini kita ribet di pengukuran pH dan EC-nya, karena pengukuran EC dan pH-nya itu harus tiap hari. Nah, ini pada bak tanam kita lubangi untuk membuat jarak tanam atau lubang tanam. Jarak tanam yang kita pakai adalah 15 kali 15. Di dalam lubang tanam ini kita sanggah dengan paralon. Jadi paralon ini dibelah-belah Pak Usep, ini pekerjaan Pak Usep dengan pemanas atau solder. Ini ukurannya untuk menyangga tanaman supaya tidak melos ke ini bak tanam. Kemudian ada persiapan material yang akan kita gunakan. Material yang digunakan untuk aeroponik bisa berupa tunas umbi, kemudian planet in vitro berupa stek batang. Saat ini yang paling banyak digunakan adalah stek in vitro atau stek planet in vitro. Ini alur kegiatannya. Planet yang sudah bebas virus kita aklimatisasi di screenhouse. Sebelum kita aklimatisasi, planet ini di hardening dulu atau diadaptasikan di rumah kasa itu selama 5 atau 7 hari. Kemudian setelah 5 sampai 7 hari kita keluarkan planet seperti ini untuk dicuci agarnya supaya tidak menempel di akar, untuk menghindari busuk pada saat penanaman sebagai induk stek. Ini airnya air mengalir, dan ini usahakan airnya adalah air bersih, tidak tercemar juga.
Kemudian planet tersebut kita tanam di media. Ini adalah campuran arang skam dengan pupuk kandang dan tanah, perbandingannya tanah 1, kemudian pupuk kandang juga 1, dan skamnya 3. Media ini dapat bermacam-macam karena kami di sini adanya paling gampang adalah arang skam dan pupuk kandang serta tanah. Ada juga yang menggunakan kokopit yang halus. Kemudian ada juga yang menggunakan casing. Ini medianya bisa bermacam-macam. Kemudian media ini kita sterilkan kalau kami dengan sistem penguapan atau steam. Cara sterilisasi media ini bisa juga dengan menggunakan kayu bakar seperti akan menanak nasi di dalam tong. Kemudian bisa juga menggunakan bahan kimia. Namun untuk menggunakan bahan kimia ini agak lama karena kurang lebih 1 bulan seperti ini. Kalau kami dengan sistem steam sterilisasi steam ini adalah 3-4 jam sampai suhunya mencapai 80 derajat. Kemudian planet yang tadi sudah dicuci ini kita tanam sebagai induk stek. Ini hasil penanaman induk stek tadi. Kemudian induk stek ini setelah berumur 3-4 minggu, keadaannya seperti ini, dicek dulu oleh tim atau pemulia untuk dicek kebenarannya, apakah ada off-type-nya, kemudian apakah ada kandungan penyakit virus dan lain-lain. Setelah diperiksa, kemudian kita dapat panen steknya. Ini adalah panen stek. Panen stek, maaf. Ini penanaman seperti ini bisa bermacam-macam. Kalau di petani penangkar ada yang per buku. Ini per buku tapi tanamnya langsung di tray. Kalau kami karena lahannya juga terbatas, jadi dari 1 botol kita tanam seperti ini. Kalau di petani ini sangat rugi kalau seperti ini tanamnya, karena ini adalah potensinya banyak sekali sebetulnya. Biasanya petani tanamnya itu kalau tidak per planet, per pohon, ataupun nanti ada yang per buku atau per ruas, supaya nanti dapat indukan steknya itu lebih banyak. Nah, kalau di kami pakainya adalah stek batang. Ini kita ambil steknya itu antara 3 buku. Jadi masih ada sisa beberapa 2 atau 3 buku dari tanaman planet tadi. Kemudian sebelum ditanam kita celupkan dulu atau kita olesi dengan pemberian rutap. Nah ini setelah pemberian rutap kita tanam di sini di tray. Kemudian setelah tunggu 3-4 minggu seperti ini, baru kita akan bisa pindahkan ke bak tanam aeroponik. Ini persiapan sebelum tanam. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam bak tanam antara lain adalah media tanam atau nutrisi. Kemudian ada sterilisasi alat-alat yang akan digunakan juga. Kemudian disediakan juga alat pengukur pH dan EC meter. pH yang digunakan adalah untuk kentang 5,5, 5,7 sampai 6, kemudian EC-nya 1,7 sampai 2. Kemudian rock wool untuk menyangga tanaman kentang dalam bak tanam. Media yang digunakan bisa bermacam-macam. Sekarang sudah banyak media untuk aeroponik di pasaran. Namun dalam penelitian kami, yang pertama adalah menggunakan media MS seperti untuk yang digunakan untuk kultur jaringan tanaman kentang tanpa gula dan tanpa agar seperti ini. Kemudian menggunakan nutrisi Faran dan Otazu serta Abemix dari pasaran juga. Itu yang digunakan oleh kami media atau nutrisinya. Ini nutrisinya, ini nutrisi yang kami buat. Ini adalah makro, ini adalah mikro. Kedua nutrisi ini kemudian kita campur ke dalam toran ini, kita aduk sampai larut, kemudian kita ukur pH dan EC-nya. Nah ini adalah tanaman kentang yang tadi yang perakaran dalam tray ini kita cabut hati-hati seperti ini, kemudian kita cuci sampai bersih, sampai ininya tidak ada lagi di akar. Apabila ada umbi yang seperti ini sudah tumbuh, kita copot juga, kita buang. Nah ini hasilnya setelah dicuci.
sebelum dimasukkan ke dalam lubang tanam, kita lilitkan dulu rokok ke tanaman ini. Tanaman kentang dari teh tadi kita sebagian daunnya kita gunting, kemudian batangnya kita lilitkan rokok. Lilitan rokok ini jangan terlalu kencang karena kalau terlalu kencang nanti perkembangan batangnya itu terganggu. Kalau ini bisa tercekik, nanti kalau tercekik itu biasanya suka layu ininya batangnya, kemudian nanti mati dan itu bisa berakibat fatal. Pernah pengalaman kami juga seperti itu, akhirnya penyakit masuk, kemudian karena ini satu bak dengan nutrisi yang disemprotkan berbarengan, jadi satu tanaman kena, yang lainnya pun langsung kena juga oleh penyakit. Ini contoh pertanaman yang baru ditanam atau 1 hari MST, 1 hari tanam seperti ini. Umur 1 hari sampai kurang lebih 30 hari setelah tanam, kita pasangi paranet untuk mereduksi cahaya panas sampai tanaman ini terlihat segar. Kemudian pemeliharaan tanaman pada bak aeroponik adalah pemantauan pH dan EC nutrisi. Ini dilakukan tiap hari. pH-nya sesuai dengan tadi kebutuhan untuk tanaman kentang. EC-nya juga seperti kebutuhan untuk tanaman kentang, yaitu 1,7 sampai 2 EC-nya. Kemudian penggantian nutrisi. Penggantian nutrisi ini dilakukan 2 minggu sekali. Sebetulnya ada kegunaan lain dari nutrisi yang setelah pemakaian ini kita bisa manfaatkan untuk memupuk atau menyiram tanaman lain di luar budidaya aeroponik ini. Misalnya kita punya kebun, ada sedang tanam kita bisa pakai nutrisi dari sini. Sayang kalau tidak dipakai karena di sini banyak nutrisi yang sangat berguna untuk tanaman lain. Ini penggantiannya adalah dengan menguras semua isi dari toren, kemudian diisi lagi dengan nutrisi yang baru. Diukur lagi pH-nya bersama EC-nya juga. Kemudian setelah itu dilakukan pengajiran. Pengajiran dilakukan kurang lebih setelah umur 30 hari setelah tanam. Ajir bisa digunakan menggunakan bambu atau turus, kemudian bisa jaring ataupun dengan tali majun. Selain itu seperti biasa untuk tanaman adalah pengendalian OPT, dilihat serangannya. Dalam aeroponik ini sangat-sangat irit sekali penggunaan pestisida. Nah, ini contohnya pengecekan pH dan EC. Kemudian selain itu juga pengecekan nozzle. Nozzle dicek supaya tidak terjadi penyumbatan pada nozzle tersebut, sehingga tanaman tidak layu. Nah, ini perakaran tanaman sekitar umur 1 minggu. Ini contoh tanaman ketika sedang dilakukan pengajiran. Pertama kita ada melakukan dengan pengajiran dengan turus bambu, namun ini banyak yang rusak. Di sini akhirnya kita pakai ini tali majun. Ini contoh tanaman dan akar pada saat umur 3 minggu setelah tanam. Kemudian ini pada saat umur 50 hari setelah tanam, sudah tampak ini kemunculan stolon-stolonnya. Ini stolon-stolonnya sangat banyak. Pernah saya menghitung pertama kali, stolon yang muncul itu sekitar 200 stolon. Namun tidak semua stolon ini menjadi umbi, hanya sebagian saja. Nah, ini contoh tanaman umur 70 hari. Seperti ini. Dan ini adalah contoh tanaman ketika akan dipanen. Umur panen tanaman kentang aeroponik juga seperti halnya penanaman atau budidaya kentang di lapangan. Itu tergantung dengan genotipnya. Antara 90 sampai 100 hari. Ketika akan dipanen, nutrisi ke dalam bak ini langsung di stop. Kemudian tanaman ini dipangkas. Setelah terlihat bahwa tanaman ini sudah layak untuk dipanen, yaitu sudah tampak daun-daunnya menunjukkan
senescing atau kuning tua, bukan kuning karena penyakit. Seperti ini. Setelah pemangkasan ini 10 hari dari pemangkasan, kemudian baru kita panen. Nah, ini contoh calon benih ubi genol yang akan kita panen, yang baru saja di-stek atau dipangkas tanamannya, seperti ini. Pemanenan ini kami lakukan hanya 1 kali karena tipe bak kami tidak memakai jendela. Ada beberapa petani penangkar, baik swasta maupun instansi pemerintah, ini menggunakan tipe bak tanam ada jendelanya, jadi bisa panen beberapa kali, 3-4 kali, tanpa membuka tutup ini. Karena kalau panen seperti ini dengan bak seperti ini dilakukan beberapa kali, ini resikonya patah. Selain patah ininya juga tanamannya juga rusak. Tapi kalau menggunakan jendela itu bisa lebih aman. Namun sebelum panen, kita pemanen ini harus steril juga, disemprot alkohol bila akan melakukan pemanenan beberapa kali. Nah, ini contohnya produksi aeroponik pada varietas medians. Ini umbinya bentuknya seperti ubi genol median sesuai dengan karakter median, seperti halnya pada kebanyakan ubi benih genol konvensional seperti ini. Kemudian ini adalah ubi granola. Ini adalah calon ubi benih Olympus. Jadi tanggap terhadap nutrisi itu berbeda-beda pada setiap genotip. Yang paling banyak hasil penelitian kami ini adalah Olympus. Kami menghitungnya ini adalah 100 kenol per pohonnya atau per rumpun. Ini makanya berantakan seperti ini karena ini tidak kuat menyangga benih-benih ini. Supaya tidak berantakan, kami kebawahkan. Ini yang paling banyak menyerap nutrisinya ini. Dibandingkan dengan granola, walaupun granola dengan medians itu hasilnya adalah rata hasilnya adalah 39 kenol per rumpun atau per pohon. Ini pasca panennya, setelah dipanen, umbi ini tidak langsung dibawa ke gudang untuk menghindari busuk di gudang, karena umbi hasil aeroponik ini kadar airnya tinggi. Jadi kita curing dulu di rumah kasa ini, tapi tidak terkena sinar matahari langsung sekitar 7 hari. Baru setelah itu kita masukkan ke gudang setelah digrading, disortasi, kemudian diberi insektisida. Setelah itu, visibility produksi benih kentang melalui teknik aeroponik merupakan peluang adopsi oleh petani penangkar benih. Aeroponik ini akan menumbuhkan agroindustri benih kentang modern di pedesaan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang terampil untuk menekan urbanisasi dan dapat menurunkan harga benih kentang bermutu pada tingkat harga yang terjangkau oleh petani. Kemudian sistem aeroponik ini efektif juga memanfaatkan ruang vertikal di dalam rumah kasa dengan mengoptimalkan perkembangan tanaman, akar, dan produksi umbi. Jadi tidak memerlukan lahan yang luas, tidak tergantung musim, sehingga dapat petani, Bapak Ibu, dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk membangun budidaya aeroponik ini. Kemudian teknik aeroponik juga membantu lingkungan dengan menghemat air, penggunaan pupuk dan pestisida. Namun terdapat beberapa kelemahan dari aeroponik ini, antara lain adalah biaya awal instalasi mahal, namun untuk penggunaan selanjutnya sebetulnya tidak semahal pada awalnya, karena ini bisa di sini aja dari 2009 itu sampai sekarang masih bisa digunakan. Jadi tidak keluar lagi untuk biaya instalasi aeroponik ini, paling hanya pemeliharaan saja, tapi biayanya tidak terlalu tinggi. Kemudian tenaga kerjanya harus terampil karena harus mengetahui cara pemberian nutrisi, terus pencampuran nutrisi, kemudian pengukuran pH, EC dan sebagainya. Tetapi dapat dilakukan dengan pelatihan pada instansi atau lembaga yang sudah
menerapkan sistem aeroponik ini sehingga tenaga tersebut bisa melakukan budidaya aeroponik itu sendiri. Kemudian kelemahan yang lainnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila ada yang terserang penyakit, maka dari satu bak itu akan terserang dengan cepat seluruhnya karena nutrisinya itu kan dalam satu semprotan, jadi bisa menular ke tanaman yang lainnya. Namun apabila melakukan sterilisasi yang sesuai untuk produksi benih ubi genol aeroponik maupun konvensional seperti biasanya, kemudian sterilisasi toren, meja tumbuh dan air, mungkin ini akan meminimalisasi adanya serangan penyakit tersebut. Ini ada beberapa contoh kegiatan dari kegiatan penelitian Ibu Rini Murtiningsih. Kegiatan Ibu Rini Murtiningsih ini selain penggunaan beberapa media atau nutrisi untuk beberapa varietas kentang, ada juga survei ke beberapa provinsi yang ada petani penangkar atau instansi pemerintah ataupun swasta yang sudah menerapkan sistem budidaya aeroponik ini. Ini contohnya adalah di Batur Dieng, Banjarnegara. Kemudian ini di Pangalengan. Namun sayang ketika kami ke sana terakhir di Banjarnegara maupun Pangalengan, ini tanamannya sudah panen. Tapi sekarang sudah berjalan lagi. Dan ini adalah di Pangalengan juga. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik dalam aeroponik ini. Jadi aeroponik ini tidak sebetulnya kreativitas kita sendiri. Jadi tidak harus menggunakan alat-alat yang mahal. Ibu Bapak, kalau ini dibuka, sebetulnya ini adalah baknya itu adalah bekas bak mandi, bak air mandi. Ini dimodifikasi, di atasnya ini ditutupi oleh styrofoam, kemudian dikasih lubang tanah dengan jarak tertentu disesuaikan dengan ukurannya, dan ini hasilnya juga tidak mengecewakan seperti ini. Jadi tidak harus semua serba mahal alatnya. Nanti ada yang lebih menarik lagi. Nah, ini contoh penerapan aeroponik di swasta di Jawa Timur seperti ini. Ini di pihak swasta juga di Pangalengan. Nah, ini satu hal lagi yang sangat menarik, yaitu menggunakan alat-alat sederhana yang ada. Tadi bekas bak air mandi, sekarang ini adalah styrofoam bekas ikan, pengiriman ikan seperti ini. Ini dimodif menjadi bak tanam aeroponik seperti ini, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah di Malino, Sulawesi Selatan. Ini referensi yang kami gunakan. Dari semua paparan yang tadi sampaikan adalah merupakan rangkuman dari kegiatan produksi benih kentang bermutu menggunakan aeroponik di Balisa pada tahun 2009, 2012, dan 2017. Tim dari kegiatan tersebut antara lain penanggung jawabnya ada Dr. Eri Sofiari, lebih ke penggunaan nutrisinya untuk produksi ubi genol, kemudian Ibu Rini Murtiningsih menggunakan 3 nutrisi berbeda untuk produksi ubi genolnya, kemudian juga survei penerapan aeroponik di beberapa provinsi, yaitu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTB, dan Sulawesi Selatan, Malino. Timnya terdiri seperti yang tertera di ini. Nah, yang dapat fotonya hanya 3 saja. Ini ada Putri Handayani, maaf saya ambil dari Facebook, ini fotonya. Bu Yani ada di sini juga mendampingi saya, kemudian Pak Usep. Bu Yani ini adalah tim untuk teknologi-teknologi baru, mencari-cari teknologi yang baru. Kemudian Pak Usep di bagian instalasi, kalau saya biasa pekerja atau mana. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah dari kami, mohon dikoreksi ataupun ditambahkan sehingga paparan kami ini menjadi benar adanya untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih Bu narasumber atas materi yang telah diberikan. Tadi sudah sangat jelas ya, dijelaskan bagaimana sejarah pengertian sistem aeroponiknya, keuntungan, bahkan proses dari awal hingga panen, bahkan seterusnya sudah dijelaskan oleh narasumber kita Bu Nuni kali ini. Oke, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di kolom chat pada aplikasi Zoom. Sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Untuk sesi pertama kami tampung 3 pertanyaan dulu ya, Bu. Oke, yang pertama dari Bapak Lutfi Izhar. Melalui media tumbuh dan nutrisi yang bervariasi untuk berbenihan aeroponik ini, metode apa yang paling mudah didapat, murah, dan bisa dilakukan untuk masalisasi? Oke, yang kedua, kemudian dari Bapak atau Ibu ini ya Humri, BPTP Bengkulu, mohon maaf. Biaya instalasi berapa Bu untuk modal awalnya? Kalau ada kesusahan tadinya, mohon di-share. Kemudian dari ini Bapak atau Ibu Singkong 20, mohon maaf, bisa saya bacakan ID-nya. Apakah dengan penerapan metode ini faktor iklim dan ketinggian tempat bukan lagi menjadi masalah? Mungkin itu yang pertama. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau dalam sesi tanya jawab ini saya juga didampingi oleh Ibu Tri Handayani. Apabila saya tidak bisa menjawabnya atau kurang jelas menjawabnya, nanti Bu Tri Handayani juga akan menambahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Lutfi Izar. Bapak kalau tidak salah dari Jambi ya Pak, di BPTP. Belum ketemu ya Pak, tapi ketemunya di Facebook kalau tidak salah. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Melalui media tumbuh dan nutrisi yang bervariasi untuk perbenihan aeroponik ini, metode apa yang paling mudah didapat, murah, dan bisa dilakukan masalisasi? Nutrisinya sudah banyak Pak yang dijual di toko-toko pertanian, itu Ademix. Kebetulan yang dulu kami gunakan adalah nutrisi PA, bahan kimianya, sehingga memang masih rada tinggi Pak, karena kita mencoba-coba apakah dengan nutrisi aeroponik Murasi GSO ini bisa menumbuhkan memproduksi lebih kentang gitu. Jadi sebetulnya sudah ada nutrisi yang lebih murah namun dapat memproduksi ubi kentang gendong melalui aeroponik dengan baik atau produksinya lebih tinggi dibandingkan dengan secara konvensional. Kemudian atau Bu Tri Handayani mau menambahkan dari pertanyaan ini? Kalau media tumbuhnya, yaitu nutrisi tadi Pak, kalau melalui aeroponik. Untuk yang masalisasi sebenarnya itu banyak dari beberapa penelitian itu memang banyak, intinya itu sebenarnya kan makro sama mikro, dan itu kan sebenarnya kalau kentang itu makro mikro itu ngacunya itu ke BDMS itu yang diinti. Tetapi kalau di sini sebenarnya untuk masalisasi yang paling murah kalau menurut saya itu yang Agamix yang di toko-toko, yang komersial itu sebenarnya sudah mencukupi. Asal nanti waktu kita untuk pemumbian itu kalau nggak salah dikasih tambahan unsur mikronya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ini Pak Yegi. Baik Bapak Yahumri dari BPTP Bengkulu, kami dalam penelitian ini belum sampai dengan ke analisis usaha taninya, namun kami dapat memberi informasi pembuatan bak tanam yang berbeda-beda tadi mempunyai perbedaan dari segi harga. Dari besi yang rangka besi itu sekitar 1 juta, kemudian yang dari rangka bambu itu sekitar 500.000, kemudian yang dari fiber itu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Tapi itu adalah harga ketika kami penelitian tahun 2012. Mungkin sekarang sudah berbeda ya Pak ya, tapi itu gambaran
harga pembuatan sebuah bak nutrisi. Kemudian untuk instalasinya seperti nozzle, pipa paralon dan sebagainya itu sekitar 1 juta. Kemudian pompanya itu kami waktu itu beli 5 juta. Kemudian torennya itu sekitar 500.000 dengan kapasitas air 500 liter. Seperti itu mungkin Pak, karena kami masih banyak yang harus dikaji ulang lagi ya mengenai penelitian aeroponik ini. Jadi kami belum sampai ke total analisis usahakannya karena kami masih penelitian ke tahap penggunaan nutrisi untuk produksi perbanyakan ubi genol kentangnya. Itu Pak Yamhuri. Kemudian untuk singkong 20. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian apakah dengan penerapan metode ini faktor iklim dan ketinggian tempat bukan lagi masalah? Betul Pak, karena di greenhouse ini kita bisa modifikasi iklim, modifikasi suhu, modifikasi cahaya. Mungkin kebetulan kami di sini di dataran tinggi, jadi tidak memodifikasi tersebut, tapi kalau untuk panas kita hanya mereduksinya dengan paranet atau sedimen seperti itu, menurunkan. Itu dengan adanya termometer juga itu untuk memantau suhu yang di rumah kaca. Kalau cahaya kami sedikit mungkin ada penggunaan lampu di rumah kaca. Jadi tidak ada teknologi untuk modifikasi cahaya, suhu, karena kami memang di sini dataran tinggi, tapi mungkin sudah ada teknologi yang dapat memodifikasi suhu yang diinginkan untuk tanaman kentang ketika memproduksi benih ubi kentang di tempat yang bukan seharusnya atau yang diinginkan oleh tanaman kentang itu dataran tinggi. Seperti contohnya di dataran medium atau dataran rendah, seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Bu Desi Maulida ada 3 pertanyaan, mungkin langsung dijawab aja Bu ya. Apakah dengan sistem aeroponik bisa produksi kentang di dataran rendah? Bisa, seperti yang sudah tadi sebutkan, produksi benihnya ya, bukan produksi benih konsumsinya. Oke, yang kedua, penggunaan media MS cair konsentrasinya berapa? Apakah menggunakan bahan kimia makro dan mikro MS yang sama dengan kultur jaringan? Ya, betul, menggunakan media MS untuk kultur jaringan kentang tanpa menggunakan gula dan agar. Konsentrasinya seperti untuk sesuai untuk kultur jaringan kentang aja Bu. Jadi dosis yang digunakan dalam racikan murasi genskov seperti itu. Nah, nanti dilarutkan pelarutnya sesuai dengan kapasitas toren yang kita pakai. Oke, selanjutnya EC produksi kentang secara aeroponik yang digunakan berapa? EC-nya adalah 1,7 sampai 2. 1,7 itu dari awal tanam sampai dengan umur 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan atau 100 hari itu 2 yang digunakan. Oke. Selanjutnya tadi pertanyaan Pak Yahumri. Sebentar Pak. Ya. Apabila ada pertanyaan yang sama atau hampir sama, mungkin bisa langsung dijawabnya itu tidak satu persatu ya. Iya. Ini dari Pak Yahumri juga tadi pertanyaan sama dengan Bu Desi. Sudah. Selanjutnya dari Bapak Hafid Fahrudin Darlim. Bila saat siang hari tiba-tiba listrik mati, apa yang harus dilakukan? Ya. Seperti sudah saya tadi katakan atau paparkan, kami di sini memakai inverter. Itu dari modifikasi dari Akibis, karena bila menggunakan genset itu ribet dan biayanya agak mahal. Sistem kerjanya tadi seperti saya sudah sebutkan, genset ini inverter dari Akibis ini ketika listriknya dari PLN ini nyala, dia mengumpulkan daya gitu. Nah, tetapi ketika listrik dari PLN mati, inverter ini nyala, jadi bisa menggantikan aliran listrik dari PLN, seperti itu. Oke, ini dari Bapak Imam Kaltara, tadi tiga nulis yang berbeda, bisa di-share Bu? Oh bisa, yang berbeda. Bisa, itu juga kami adopsi dari tulisannya Otazu. Jadi kita menggunakan
satu adalah menggunakan nutrisi dari Faran, kemudian satu lagi dari Otazu, dan satunya lagi adalah AB Mix dari toko pertanian. Kalau yang Otazu itu bisa di-download di Google Bapak, Otazu aja nanti keluar ininya tutorial untuk budidaya aeroponik di situ Pak. Dari ketiga nutrisi ini diterapkan pada 3 varietas kentang, 3 atau 4 ya saya lupa lagi. Total 4 itu ada perbedaan produksi. Ada perbedaan produksi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibu Murtiningsih. Jadi penggunaan ketiga nutrisi pada 3 varietas ini responnya berbeda. Jadi ada yang granola dan medias itu cocoknya untuk di nutrisi Faran. Kemudian yang AR08 itu cocoknya pada media Otazu. Masing-masing ada ciri-ciri dari penyerapan hara tersebut. Yang AR08 itu cepat berumbi, namun cepat berumbi dan tanamannya cepat tua. Tapi kalau yang nutrisi AB Mix dan Faran itu pebetatiknya agak panjang pada kedua varietas tersebut. Oke, selanjutnya dari Bapak Hasosilo, ada 2 pertanyaan tadi sudah saya lihat. Yang pertama, mungkin pertanyaan request, Bu. Mohon di-share analisis usaha tani yang sederhana untuk petani, supaya untuk bisa mengadopsi ini. Mohon share analisis usaha tani yang sederhana. Oke, nanti akan saya analisis ke bagian sosesnya ya Pak ya. Saya akan minta mudah-mudahan bisa di-share nanti di grup. Kalau misalnya grupnya sudah bubar, mungkin Bapak bisa chat ke saya karena nomor telepon saya ada di situ. Jadi memang penelitian kami itu belum sampai ke analisis usaha taninya, masih fokus ke nutrisi dan produksi originalnya. Yang kedua, jenis timer digitalnya seperti apa dan intervalnya berapa untuk semprot nutrisi, serta apakah berbeda nutrisi dengan hidroponik? Kalau timernya kita beli di pasaran Pak, itu ada saya lupa lagi namanya, udah lama, tapi itu memang di pasaran ada Pak. Kemudian jadi kami tidak membuat khusus, kami beli di toko. Kemudian untuk penyemprotannya yang kita gunakan adalah 15 menit menyala, mati, kemudian 2 menit menyala itu pada siang hari, kemudian pada malam hari 1 jam mati, 2 menit menyala. Oke, terus apakah beda nutrisi dengan hidroponik? Nutrisi hidroponik yang sama adalah penggunaan atau optimalisasi penggunaan air. Kalau nutrisinya mungkin saja sama, tergantung cropnya yang digunakan apa, seperti itu. Kalau untuk yang kami gunakan itu untuk kentang mungkin ada penambahan unsur-unsur P dan K supaya pembentukan umbi dan penambahan berat umbi, kemudian perbanyakan jumlah umbinya, berbeda dengan penggunaan aeroponik atau hidroponik untuk sayuran daun. Mungkin lebih ke N-nya yang tinggi ya Pak ya, seperti itu. Lanjut ya Bu ya. Dari Miranti Ian. Ya, bisa tidak nih? Oh itu ada 2 sekalian ya. Yang pertama, bisa tidak di dataran medium sekitar 400 sampai 600 meter dpl. Kemudian yang kedua, modifikasi suhu udara untuk menurunkan suhu di dataran medium yang sudah pernah dilakukan apa saja? Bisa harus menggunakan AC ya Bu? Bisa. Itu bisa digunakan selain ruangan modifikasi suhu, bisa ya di medium. Bisa ya? Menggunakan modifikasi suhu, menggunakan AC di ruangan atau di rumah kasarnya, bisa juga di dalam torennya. Kalau yang saya baca di Otazu itu sangat sederhana sekali, tidak memakai AC dan pendingin lainnya, hanya menggantungkan es batu saja apabila suhu di toren AC, nutrisinya itu sudah lebih dari 20 derajat. Jadi hanya menggantungkan es batu saja. Itu sangat sederhana sekali dan murah sekali. Sudah terjawab ya Bu ya, dari modifikasi suhu. Oke, selanjutnya dari Chandra Hayat. Jika pH air lebih dari 7, bahan aktif apa yang bisa menurunkan pH air? Kalau kami menggunakan HCl 1%.
Oke, HCl 1% ya Pak. Yang kami Kemudian gunakan yang mungkin ada bahan lain, tapi yang kami gunakan adalah menggunakan HCl 1%. berapa EC untuk vegetatif dan EC untuk generatif? Vegetatif sudah saya tadi sebutkan adalah 1,7, kemudian pada masa generatifnya adalah 2. Oke. Selanjutnya dari Martinus G, dengan analisis usaha tadi sama analisis usaha lagi Bu. Kira-kira kapan mulai petani mendapat keuntungan? Kira-kira. Itu tahun kedua ya, kita tahun kedua. Karena tahun pertama itu masih besar di instalasinya. Tahun Bukan tahun kedua, tapi proses produksi yang kedua. Proses produksi yang kedua ya Pak Martinus G tadi. Oke, selanjutnya dari Andika Dwi. Media tanam, apakah kokopit bisa dipakai untuk media tanam? Bisa. Tadi saya sudah sebutkan media tanam untuk aklimatisasi Induxtec adalah berupa tanah, pupuk kandang, karang sekam ataupun kokopit. Oke. Selanjutnya dari Ibu Rahmah Nur A, untuk inverter Akibis bisa tahan berapa lama untuk mengajukan listrik PLN? Itu sekitar 2-3 jam. Dari Bapak Agung Lesmono, apakah memakai sensor panas untuk mengetahui saat suhu atau temperaturnya tinggi? Di sini pakai. Kita tidak memakai sensor panas, tapi hanya menyediakan termometer minimum maksimum saja. Selanjutnya dari Pak Dudun, apakah kualitas dan kualitas uji secara aeroponik lebih baik daripada konvensional? Iya Pak, betul sekali karena hasil ubi dari aeroponik ini mendapatkan nutrisi yang penuh karena langsung disemprotkan ke akar tanpa adanya media tanah. Kemudian ketahanan dari penyakitnya juga lebih baik dibandingkan dengan yang konvensional. Oke. Dari Pak Agus Zulkarnain, maaf tadi terlewat, hama penyakit apa yang sering menyerang dan cara pengendaliannya bagaimana? Kalau hama itu pernah kita di screen kami ini pernah terserang oleh ular apa namanya? Saya kurang tahu namanya, mungkin itu orang hama yang ini. Jadi ularnya kecil-kecil hijau, itu tidak tahu dari mana datangnya, entah memang ada seperti kupu-kupu dulu atau apa. Jadi padahal tidak menyentuh tanah, tapi ternyata banyak menyerang tanaman aeroponik. Kemudian pernah juga kita diserang oleh kutu kebul. Mungkin itu karena tidak kurang disiplin. Seperti keluar masuknya orang ke situ, kemudian tidak membersihkan baju atau sepatu kita gitu, jadi terbawa oleh kita sendiri si hamanya tersebut. Kalau penyakit itu yang pernah menyerang adalah bakteri, tapi itu tidak sering karena kita selalu mensterilkan ruangan dan alat-alat yang akan kita gunakan. Tapi pernah juga diserang oleh bakteri karena itu ada akibat dari luka karena si pelilitan rokoknya itu terlalu kencang sehingga si batang tanamannya itu tercekik dan mati sehingga terserang atau masuklah penyakit-penyakit pada tanaman yang mati tersebut. Dan itu pernah terjadi pada 2-3 bak itu pernah terjadi. Jadi setelah ada 1-2 yang terserang bakteri, kami langsung cabut tanaman, kemudian kita ganti semua nutrisi. Itu usaha kami. Tapi apabila setelah diganti nutrisi tetap seperti itu, kami cabut semua tanaman, kemudian kita cari lagi torennya, kemudian bak tanamnya, kemudian ditanam lagi tanaman yang baru. Selanjutnya dari Andika Dwi, untuk media semai apakah boleh menggunakan media arang sekam dan kokopit, dan untuk penanamannya apakah boleh ditanam di media pot dengan menggunakan nutrisi organik? Bisa, sudah saya tadi sampaikan banyak pertanyaan sama seperti ini, bisa. Oke. Kemudian dari Chandra Hayat lagi, kenapa di aeroponik sering terjadi layer fusarium, padahal pH air sudah netral? Itu bisa saja dari airnya, sumber airnya dari mana, apakah airnya itu juga diuji dulu, terdapat sudah tercemar atau tidak, ataupun tadi tanamannya dari tanamannya ada seperti tadi kalau pengalaman kami itu karena tercekik oleh